Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita dipertemukan di Sabtu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang menikmati kasih karunia Allah di hari Sabtu ini, kita kembali bawa kesediaan kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah berkat darimu. Mari Tuhan, kami yang sudah Engkau berkati ini Engkau urapi, agar ketika kami hendak menerima firman-Mu, di dalamnya kami dimampukan untuk mengerti dan memberlakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Allah. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menurut hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk, sehingga upah kejahatan mereka berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan
Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka dahulu makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang mengutuki. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Bear, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Saudaraku, tema renungan kita di pagi hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, murka Tuhan kepada pemimpin palsu. Ya, murka Tuhan kepada pemimpin palsu. Ya, sekali lagi saudaraku, sebelum jauh kita masuk dalam perenungan ini, saya mau tegaskan seperti khotbah-khotbah yang lalu, bicara pemimpin itu adalah diri kita. Bagaimana kita memanage diri kita, ya. Jadi kalau kita mau lihat sorotan tema khotbah kita, murka Tuhan kepada pemimpin palsu, bahwa kalau ada orang yang memimpin dirinya mengikuti ajaran yang palsu, yang sesat, maka dia akan mendapatkan murka Tuhan, maka dia akan mendapatkan hukuman Tuhan. Jadi tema ini saya pikir baik sekali saudaraku untuk kita lihat dalam perenungan ini, supaya kita kembali mulai memanage hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, betul-betul semua berdasarkan ajaran yang benar, berdasarkan perintah Tuhan, supaya kita tidak mengalami murka tersebut. Nah saudaraku, tidak dapat disangkal bahwa ya guru-guru palsu, ya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat itu selalu ada di antara kita. Ya, tidak pernah tidak ada. Ya, kita bisa bilang, kenapa Tuhan tidak singkirkan mereka? Mari kita lihat dengan iman konteks ini saudaraku, ya. Kenapa kemudian Tuhan izinkan kita ada di antara mereka? Supaya di sini kita bisa menguji iman kita. Apakah kita akan terjebak dengan ajaran sesat mereka, atau kita tetap bertahan dengan iman kita? Ini ujian. Jadi tidak kebetulan Tuhan hadirkan mereka di antara kita sebagai pembuktian apakah kita tetap setia kepada Allah atau tidak. Mari kita lihat ayat pertama dan kedua bacaan kita, katakan begini: sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi kalau dulu ada, sekarang pun ada. Bahkan di zaman modern ini saudaraku, wow, luar biasa gencarnya mereka merayu, membujuk orang-orang beriman supaya meninggalkan imannya. Ya, kita lihat lewat YouTube, lewat postingan-postingan sebagainya yang menghujat Allah di dalam Yesus, yang mengatakan Yesus bukan Allah dan seterusnya. Hati-hati saudaraku. Ya. Mereka menginterpretasikan Yesus menurut ukuran mereka, menurut penilaian mereka. Ini sudah jelas dikatakan ya bahwa di antara kamu juga akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi mari kita lihat saudaraku, tidak usah di negara mana, di bumi pertiwi, tidak sedikit kemudian ya ada banyak orang yang menghujat pemerintah
dengan mengatakan bahwa pemerintah itu bejat dan seterusnya, sementara mereka sendiri tidak ada dalam kapasitas yang memberikan kontribusi, hanya tinggal menilai dan menilai dan menilai dengan hujatan kata-kata kotor dan seterusnya. Mereka tidak membangun sebuah kalimat yang membangun, yang memberi spirit kepada para penguasa, para pemimpin pemerintah kalau di bumi pertiwi kita ini, ya. Mereka membelokkan ajaran-ajaran yang sesat dan tidak sedikit orang terjebak. Ya, hanya dengan diberikan makanan satu piring, diberikan uang dalam jumlah yang kecil, mereka lebih mengikuti itu ketimbang memikirkan bagaimana membangun sebuah kehidupan, sebuah komunitas yang lebih layak dan pantas. Ya. Mereka bersikap begitu angkuh. Ya. Mereka hanya berbicara tentang kepentingan diri sendiri. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 dan seterusnya dikatakan begini, ya. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah, ya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat, ya. Malaikat saja tidak menghujat, padahal malaikat memiliki status yang lebih tinggi daripada manusia. Tapi coba kita lihat manusia, dengan entengnya dia menghujat Allah, dia merendahkan Allah, dia menghina Allah. Sebegitu hebatkah dia, ya. Kalau dia seorang yang percaya kepada Allah, dia akan mampu menghargai Allah dalam wujud apapun yang disembah oleh orang yang memang mengerti Allah yang maha kuasa itu. Dia tidak memfasilitasi ruang untuk merangkul orang ikut menghujat. Nah, kadangkala kita terjebak di dalamnya, saudaraku. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, ya. Jadi orang-orang yang suka berpikiran jahat, orang-orang yang hanya menghujat, menyalahkan, menuding, ya, menfitnah, itu seperti mereka itu disebut orang-orang yang tidak berakal, seperti hewan, ya, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, ya, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, ya. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengatakan Yesus ini, mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka hanya pintar berbicara, menilai Yesus dari ukuran mereka, ya. Coba masuk dan kemudian melihat siapa Yesus bagi manusia, ya. Saya percaya, saudaraku, setiap kita mendekatkan diri dalam pengenalan kepada seorang, maka kita akan tahu siapa orang tersebut, ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan orang yang tidak pernah mengenal Yesus, ya. Seakan-akan dia sudah paling benar ketika berbicara tentang Yesus, gitu loh. Ini yang banyak terjadi, saudaraku. Hanya dengar selintingan saja, ya. Lalu kemudian dia, oh iya, masa sih? Betulkah? Dan seterusnya. Akhirnya kita terpancing terus, akhirnya termotivasi untuk mengikuti. Hati-hati, saudara. Tema khotbah kita katakan murka Tuhan kepada pemimpin palsu. Pemimpin palsu artinya orang-orang yang tidak bisa memanage hatinya, jiwanya, pikirannya, perasaannya, perbuatannya. Orang-orang yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat, ya. Tetapkan hati pada satu tujuan yang mulia, yaitu mencapai sorga. Dan itu hanya kita bisa lewati lewat Yesus. Tidak ada yang lain, saudaraku. Tidak ada satu nabi pun di dalam catatan sejarah dunia ini yang berkata dia jalan menuju sorga, hanya Yesus. Jadi kalau ada yang kemudian mengajarkan bahwa, ya, mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan dengarkan. Karena Bapak Ibu sendiri sudah mengimani itu, gitu loh. Jangan karena bahasa yang dipakai begitu baik, ya, seakan-akan sebuah apa namanya, sebuah cerita real, lalu kemudian kita
kita langsung terjebak di dalamnya mengikuti buah pikiran mereka. Jangan saudaraku, ya, karena Tuhan akan memperhitungkan itu. Coba kita lihat kembali ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi itu cerita mereka. Mereka sendiri tidak mengenal Yesus itu siapa. Mereka tidak pernah mengimani Yesus. Jadi wajar kalau mereka bicara Yesus A, B, C, D sampai Z, ya, menurut maunya mereka, menurut pikiran mereka, karena mereka tidak tahu, gitu loh. Mereka hanya mengenal Yesus dalam sebutan saja, ya. Yang dipercaya oleh orang Kristen, katakan demikian. Jangan saudaraku, jangan kita ikut-ikutan, ya, dengan cerita kosong mereka. Jangan. Lihat firman Allah yang menceritakan siapa Yesus untuk kita. Ini kebenaran yang tidak bisa ditolak. Ini firman Allah. Jadi kalau kita tidak sanggup untuk berada di antara mereka, ya, mari kita nikmati kebersamaan dengan Tuhan yang memampukan kita untuk tidak terhisap dengan hasutan mereka. Apapun yang terjadi sama kita sepanjang kita dalam Tuhan, itu bukan kutuk saudaraku, tapi itu berkat. Ya. Jangan sampai kita mengalami kutuk Tuhan, murka Tuhan. Ya. Saya mau tanya, berapa lama orang yang menghasut kita itu kemudian betul-betul, ya, betul-betul bisa membawa kita kepada ketenangan hidup? Siapa mereka? Sudah betulkah hidup mereka? Ketika orang sudah menghujat Tuhan, saudaraku, itu sudah nggak benar. Jangan kita kelepak-kelepak, ya, mendengarkan ajarannya dengan teriakan-teriakannya, ya, dengan berbagai macam fitnahannya, tuduhan-tuduhannya yang tidak sesuai dengan iman yang kita imani, ya. Jangan, ya. Dan tidak usah lakukan perlawanan. Itu urusan Tuhan yang menghadapi mereka. Jangan jadi pahlawan kesiangannya Tuhan. Yang harus kita lakukan, doakan mereka seperti Yesus. Dia berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selesai. Tuhan yang akan menghadapi mereka. Kita ingat ketika Yesus ditangkap, lalu Petrus mengeluarkan pedang dari sarungnya yang diikat di pinggangnya. Tapi Yesus bilang apa? Sarungkan kembali pedang itu. Karena jika engkau keluarkan dari sarungnya, bisa saja pedang itu akan mengenai dirimu sendiri. Tidak usah lakukan perlawanan. Tuhan sudah ajarkan kita dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tapi hentaklah engkau diberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil. Jadi kita punya tugas hanya memberkati. Titik. Hanya memberkati, saudaraku. Kita dicaci maki, biarin aja, orang mulut dia kok. Kita dibilang kafir dan seterusnya, nggak apa-apa. Mulut dia kok. Bagi kita sekarang bagaimana kita gunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Toh Tuhan yang nilai kita, bukan orang lain. Tuhan yang tentukan masa depan kita, Tuhan yang menentukan keselamatan kita, bukan perkataan orang-orang tersebut. Mengapa kita harus terkondisi dengan hasutan tersebut, dengan ajaran-ajaran tersebut? Lakukan apa yang harus kita lakukan. Sepanjang itu ketetapan Tuhan, sepanjang itu maunya Tuhan, lakukan. Jangan ikuti maunya orang. Orang bilang jalan ke sini, kita jalan ke sana. Jangan. Sebentar tentang ajaran baru lagi, dengan ajaran-ajarannya yang lebih spektakuler dalam bahasa yang digunakan, kita ikuti sana. Muncul lagi, kita ikuti sana. Kapan kita bertumbuh? Iman Yesus hanya dia jalan bagi kita, saudaraku, untuk menuju surga.
Tidak ada jalan lain. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pegang itu, imani itu, yakini itu. Supaya kita terus hanya menyembah Yesus dan Yesus dan Yesus dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Karena sekali lagi saya mau katakan, Yesus tidak mau diduakan, saudara. Dia mau dikedepankan. Jadi mari kita pimpin diri kita supaya kita tidak mengalami murka Allah, hanya mengikuti maunya Tuhan, bukan ajaran sesat yang ada, baik lewat YouTube, chattingan-chattingan dan seterusnya. Yesus selalu yang harus kita sembah. Yesus yang harus kita muliakan supaya kita memperoleh berkat di dalamnya. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh menikmati firman-Mu di pagi ini. Mengajarkan kepada kami untuk tidak selalu terjebak oleh ajaran-ajaran di luar Engkau. Kami tidak berusaha untuk membandingkan Engkau dengan yang lain, karena sesungguhnya Engkaulah menjadi Allah yang penuh dalam hidup kami. Sehingga kami dalam semuanya itu akan mendapatkan kemurahan sayang-Mu. Tolong kami Tuhan, karena begitu gencarnya bujuk rayu yang menerpa kami untuk meninggalkan Engkau lewat bahasa-bahasa yang manis terdengar tapi tidak bermakna iman. Kami mohon Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tetap mampu untuk mengedepankan Engkau menjadi Allah kami yang hidup, jalan bagi kami menuju surga yang kekal demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menghadapi hidup ini dengan penuh tantangan yang ada, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan kuat dan akhirnya kami akan menjadi pemenang di dalamnya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.